its heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in you. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Sehat kan? Kita sehat karena Tuhan masih mengasihi kita, masih memberkati kita. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi kita? Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Joyful kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekarang semuanya mari kita berdiri dan nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengar firman. Mari kita persiapkan hati kita. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagu How Great Is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Wraps himself
is our God. Splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, He is worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, He is worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great in our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Hallelujah. Name above all names, how great is our God. Hallelujah.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan di sehari-hari ya Tuhan. Berkati agar kita dapat fokus. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi ya untuk kembali belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa yuk sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kakak ingin kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, dengar dengan sungguh-sungguh cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menghormati firman Tuhan dan mendengarkannya sampai selesai. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami bisa melakukan, mengingat firman Tuhan. Berkatilah kakak Donald yang akan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Nah, adik-adik, kembali lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Temanya adalah sukacita dalam keluarga. Kali ini kakak mau cerita tokoh apa ya? Wah, ternyata tidak terasa sudah beberapa banyak tokoh Alkitab yang Kak Donald ceritain nih. Semuanya tentang keluarga loh, ya kan? Nah, semoga adik-adik bisa ingat nama-nama tokohnya, bisa ingat kisah-kisah ceritanya, bisa ingat masalah-masalah yang dihadapinya, dan yang paling penting, bisa ingat pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah-kisah keluarga tersebut, sehingga adik-adik semuanya termasuk kakak, kita bisa membawa sukacita dalam keluarga. Oke, itu baru anak joyful kids ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita lagi nih. Ini cerita udah pasti kalian sering dengar, tapi ya coba dulu ya, apakah adik-adik bisa tebak, apakah adik-adik bisa tahu cerita siapakah ini? Nah, mari kita dengarkan cerita berikut ini. Itu suara apa adik-adik? Hah? Itu suara binatang apa tuh? Hah? Suara apa itu adik-adik? Binatang apa itu? Wah, ternyata adik-adik itu binatang apa?
kodok. Bukan kodok, masa kodok begitu suaranya, ya kan? Ternyata itu adalah binatang apa? Hah? Ayam. Bukan ayam. Kalau ayam gimana suara ayam? Hah? Gitu dong, ya enggak? Ulangin lagi ya, Dek. Suara binatang apa itu kira-kira adik-adik? Suara apa? Suara guguk? Bukan. Kalau guguk gimana suaranya? Itu ya kan? Ini suara apa adik-adik? Ternyata itu adalah suara binatang singa adik-adik. Wah, siapa di sini yang pernah lihat singa? Wah, di kebun binatang pastinya ya. Iya, kalau di kebun binatang kan ada kandangnya. Jadi adik-adik melihatnya bisa dari jauh, nggak bisa ketemu langsung. Coba kalau adik-adik ada masuk dalam kandang singa. Wah, bisa dicabik-cabik kita, bisa digigit kita, betul nggak adik-adik? Tokoh yang satu ini adik-adik, dia berhadapan dengan singa. Wah, berani ya. Dia berhadapan dengan singa adik-adik. Wah, waktu dia ketemu dengan singa, apa yang terjadi adik-adik? Berantem. Wih, manusia berantem sama binatang singa. Waduh, itu pasti tenaganya hebat. Itu pasti orangnya kuat. Betul nggak adik-adik? Kita aja, adik-adik pernah lihat orang main tinju? Berantemnya sama siapa? Sesama manusia kan? Betul nggak? Itu aja kadang-kadang susah dikalahin. Betul nggak adik-adik? Apalagi kalau berantem sama singa yang ganas, singa yang liar, singa yang ada di hutan. Waduh, itu mah sudah pastilah. Siapa aja kalau ketemu pasti akan kalah. Betul nggak adik-adik? Kecuali kalau pakai tembakan. Ya kan? Kalau kita pakai tembakan tinggal kita tembak aja. Itu pun belum tentu menang. Coba kalau singanya ada 10. Ayo. Bingung kan? Kita diserang dari kanan, kiri, depan, belakang. Wah, ini satu singa. Dia datang menyerang. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Wah, berantem mereka. Siapa yang menang? Ayo, siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang mengatakan menangnya adalah singa, angkat tangan. Yang mengatakan yang menang adalah manusianya, orangnya, angkat tangan. Ulangin lagi. Yang mengatakan pemenangnya adalah singa, angkat tangan. Yang mengatakan pemenangnya adalah manusia, angkat tangan. Nah, yang benar adalah pemenangnya manusia, orang. Wah, hebat banget ya adik-adik ya. Orang ini akhirnya datang ya ke satu tempat ya. Dia masuk ke wilayah lembah Askelon dan dia di sana, di Askelon sana, dia mulai temuin 30 orang. Dan di sana dia hajar orang itu dan dia ambil kain baju lenan dan baju keperkasaannya, lalu dibawalah semuanya ini kepada orang-orang yang bisa menjawab teka-tekinya. Dengan kemarahan. Waduh, dengan marahnya yang begitu besar, dia bisa mengalahkan ya satu orang lawan 30 adik-adik. Wih, hebat ya orang ini ya. Sudah singa bisa dikalahkan, sekarang 30 orang dikalahkan. Wih, kuat sekali orang ini adik-adik. Nah, sampai sini ada yang tahu cerita tentang siapa ini? Kalau sudah tahu, ayo jawab. Oke, kalau belum tahu dengerin ceritanya lagi ya. Ternyata adik-adik masih berlanjut. Kekuatan orang ini masih ada lagi. Yaitu apa adik-adik? Suatu kali ketika dia mau kembali lagi ke tempat istrinya ini, kembali ke Timnah, dia mau datang sama istrinya, dia kangen.
Dia rindu karena kemarin-kemarin dia marah-marah kan, karena istrinya sudah membuat dia jengkel sebab istrinya bocorin rahasianya. Tapi akhirnya dia mulai sadar, dia mulai lunak, dia pengen ketemu sama istrinya adik-adik. Waktu dia datang ke tempat istrinya mau temuin, orang tuanya bilang, jangan kamu kemari, karena istri kamu sudah saya kasih ke orang, yaitu temannya dari orang ini sendiri. Waduh, gimana ini adik-adik perasaannya nih adik-adik? Waduh, dia sedih banget ya adik-adik ya. Udah pertama kalinya dia juga rahasianya dibocorin, sekarang istrinya malah dikasih orang, dikasihnya ke teman baik dia sendiri lagi. Aduh, dia marah sekali adik-adik. Wah, dia marah sekali adik-adik. Dan akhirnya dia bilang, saya akan mencari masalah kepada bangsa Filistin. Jangan salahkan saya kalau saya obrak-abrik dan saya bikin ya perkara-perkara kepada orang Filistin. Lalu apa yang dilakukan adik-adik? Dia tangkap 300 anjing hutan. Wih, gimana tuh adik-adik? Nangkap anjing hutan itu susah loh adik-adik. Itu anjing yang gak jinak gitu. Itu anjing yang liar. Ya, susah loh adik-adik. Adik-adik juga kalau punya anjing piaraan, kalau misalnya anjingnya dilepas, wah kejar-kejarannya susah kan? Bener nggak? Nyarinya susah kan? Apalagi kalau anjingnya gesit, wah kabur sana kabur sini. Wah makanya di rumah kan ditutup gerbangnya, kalau nggak masukin kandang. Betul nggak adik-adik? Gimana kalau pintu gerbangnya terbuka, kandangnya terbuka, terus anjingnya kabur? Ayo adik-adik bisa kejar nggak? Bisa cari nggak? Susah kan adik-adik? Wah kita kejar-kejaran kemana tuh? Ini 300 anjing hutan. Wih hebat ya adik-adik ya. Lalu apa yang dilakukan orang ini? Itu anjing 300 hutan ditangkap, terus dua ekor ya, dua anjing diikat ekornya, terus dikasih obor. Anjingnya ada 2, kanan kiri, ekornya diikat, terus di tengah-tengahnya dikasih obor. Wah itu kan anjing tarik-tarikan adik-adik. Wah jadi nggak bisa ya kan, mau jalan susah, jalannya muter-muter, udah muter-muter kayak gasing, nggak jelas. 300 ekor dibikin seperti itu adik-adik. Wah anjingnya dilepas, akhirnya apa? Membakar hasil perkebunan pertanian bangsa Filistin. Wah gandumnya kebakar, pohon zaitunnya terbakar, semua hasil pertanian dari bangsa Filistin, waduh kebakar. Waduh itu terjadi kebakaran yang hebat adik-adik. Dan orang Filistin marah sekali. Siapa ini pelakunya? Waduh mereka marah. Tapi mereka kasih tahu, ya karena istrinya dikasih kepada orang lain oleh orang tuanya, makanya dia balas dendam. Wah mendengar itu para penguasa-penguasa Filistin akhirnya apa adik-adik? Membunuh keluarganya. Membunuh keluarganya adik-adik. Wah ini makin tambah besar lagi masalahnya adik-adik. Betul nggak? Makin tambah besar lagi masalahnya. Dan memang sudah terjadi dari awal, ya, karena dia mengambil tindakan yang gegabah menikahi orang Filistin. Adik-adik, kegagalan yang pertama dalam pernikahan membuat orang ini nggak kapok adik-adik. Dia masih punya semangat lagi untuk mencari istri. Kali ini dia melakukannya lebih parah lagi. Mengapa? Karena dia mencari wanita sundal. Nah masih ingat nggak wanita sundal? Minggu lalu kakak ada cerita kan tentang ayahnya Yefta Gilead menikahi wanita sundal. Nah, jadi kakak nggak perlu jelasin lagi ya wanita sundal itu apa ya adik-adik ya. Nah dia mencari wanita sundal adik-adik. Wah ini kan parah ya adik-adik ya. Yang wanita bener aja bisa saja nggak setia, apalagi wanita Sunda udah pasti nggak setia juga adik-adik, ya kan? Nah akhirnya dia menikahlah dengan mencari pasangan wanita Sunda. Nah dan akhirnya semua bangsa Filistin juga sama tuh adik-adik, mulai mengepung orang ini, ya. Dan semalam-malaman orang ini berjaga-jaga, semalam-malaman tentara bangsa Filistin itu berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk menangkap orang ini. Dan apa yang dilakukan?
Dia masuk ke dalam kota, ada 2 tiang pintu kota yang paling kokoh besar. Dia robohin, dia bawa angkut naik sampai ke atas gunung. Wah, lalu di sana dia tancapkan 2 tiang pintu kota mereka. Wah, itu mempermalukan kota Gaza saat itu adik-adik, karena mereka sudah melihat bagaimana orang ini mengacau balaukan wilayah kekuasaannya. Ya, sekali lagi adik-adik, karena wanita membuat kekacauan, karena wanita yang sundal, ya, akhirnya membuat kekacauan lebih parah lagi. Nah, adik-adik, yang berikutnya adik-adik, nah, dia masih nggak kapok lagi nih. Dia cari lagi wanita. Kali ini cari wanita, ya tidak sundal sih, tapi tetap sama, yaitu wanita yang berasal dari bangsa Filistin. Ketika bangsa Filistin ini melihat orang ini pulang kembali ke Israel, dan mereka datang ke tanah Yehuda, mereka mengancam orang-orang Yehuda, tolong kasih kami orang itu, kalau tidak kami akan habisin wilayah kalian. Wah, mereka jadi takut adik-adik. Lalu mereka datang kepada orang ini. Orang ini dikasih tahu, ya, tolonglah, kami ingin kamu jangan mengganggu wilayah kami. Jangan gara-gara kamu Yehuda jadi perang, jadi dihancurkan oleh bangsa Filistin. Serahkanlah diri kamu, izinkan kami menangkap kamu dan mengikat kamu, dan kami bawa kamu ke orang Filistin. Dan orang ini bilang, saya nggak apa-apa kamu ikat, tapi yang penting kamu jangan serang saya. Oke? Kamu boleh tangkap saya, tapi kamu jangan pukulin saya, jangan gebukin saya, jangan hajar saya. Saya akan dengan rela hati menyerahkan diri untuk diikat. Oke, deal. Akhirnya adik-adik, dia diikat, ya, dia tidak melawan, dia ditangkap baik-baik, lalu dibawa, diserahkan kepada bangsa Filistin. Bangsa Filistin senang banget adik-adik. Wah, mereka gembira sekali. Akhirnya mereka bikin sorak-sorai dan mereka mengatakan, wah, Allah kita hebat, Allah kita besar, Allah kita luar biasa, karena kita sudah berhasil menangkap musuh kita. Wah, mendengar itu, dia mulai dilingkupi oleh kekuasaan dari Tuhan, dan dia punya kekuatan yang besar. Dia putusin tali-talinya dan dia bisa bebas. Lalu dia berkelahi adik-adik, dan dia kalahkan berapa orang adik-adik? 1.000 orang. 1.000 orang berhasil dikalahkan adik-adik. Dengan apa? Dengan menggunakan tulang keledai. Tulang keledai. Wah, hanya dengan senjata tulang keledai, dia bisa menang lawan 1.000 tentara bangsa Filistin yang menggunakan peralatan perang lengkap. Bisa dikalahkan hanya dengan tulang keledai. Keren adik-adik ya. Orang ini kuat sekali adik-adik ya. Mulai dari bisa ngalahkan singa, mulai dari apa lagi adik-adik? Tadi bisa apa? Nangkap 300 ekor anjing hutan. Mulai dari apa lagi? 30 lawan 30 orang ya, untuk ngambil kain lenannya dan kain keperkasanya. Sekarang nambah lagi 1.000 orang lawan 1. Ini kekuatan hebat adik-adik. Namun adik-adik, yang terjadi adalah sama lagi, tentara bangsa Filistin mulai merayu-rayu istrinya kembali. Dan kali ini rayuannya bukan lagi mengancam-ngancam, tapi rayuannya dengan memberi reward, memberi upeti. Mereka memberikan hadiah kepada wanita ini 1.100 uang perak. Itu uang yang sangat banyak sekali pada zaman itu adik-adik. Wanita ini mah lebih cinta uangnya nih. Dia lebih sayang sama uangnya daripada suaminya. Mengapa? Karena dia memilih untuk mau dibayar, bocorin rahasia kekuatan suaminya. Nah adik-adik, ini juga bahaya adik-adik ya. Dalam keluarga, kalau sudah cinta akan uang, itu akan menjadi akar segala kejahatan. Dan terbukti, terjadilah kejahatan dalam rumah tangga, dalam keluarga, di mana suaminya sendiri dijebak, suaminya sendiri tega
dibiarkan, ditangkap, dan dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Nah, ini masalah adik-adik ya. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, jangan dikit-dikit karena uang. Adik-adik juga sama. Jangan kalau disuruh sama papi mami, mintanya dibayarin, mintanya dapat duit berapa, mintanya dikasih uang berapa. Kalau dibayar, kalau ada duitnya mau jalan, mau nurut. Tapi kalau nggak dikasih uang, nggak nurut. Ya, ini tidak membawa sukacita dalam keluarga adik-adik. Kita taat sama papi mami karena kita menghormati Tuhan. Kita mengasihi perintah Tuhan. Kita tahu bahwa papi mami orang yang sayang sama kita. Mari kita lakukan dengan segenap hati, bukan karena ada bayaran yang tinggi. Ya, adik-adik ya. Nah, singkat cerita adik-adik, akhirnya wanita ini merayu suaminya sampai 3 kali adik-adik. 3 kali dirayu, ya, supaya suaminya memberitahu apa sih rahasia kekuatan dia sehingga dia bisa menjadi orang yang hebat seperti itu. Lalu suaminya bilang, kalau ada 7 busur mengikat rambutku dengan 7 busur yang belum kering, maka aku akan lemah seperti orang biasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, ketika suaminya sedang tidur, mulailah rambutnya dibikin jadi 7 busur yang dengan 7 busur yang belum kering. Sudah selesai, mulailah istrinya teriak, orang-orang Filistin datang menyerang engkau suamiku. Wah, jadi bangun. Wah, tiba-tiba dia langsung bisa kalahkan semua tentara bangsa Filistin itu, dikalahkan semua. Wah, dia menang adik-adik. Wah, akhirnya istrinya bilang apa? Kamu ini ya gak cinta sama aku ya. Kamu udah mulai bohongin aku ya. Kan aku ini adalah kekasihmu. Masa kamu gak mau sih cerita apa yang jadi kekuatan kamu? Ayo dong sayang, kasih tahu dong sama aku. Aku jadi sedih nih, masa istri sendiri gak tahu. Nah, akhirnya dikasih tahu nih sama suaminya. Kalau kamu mengikat saya dengan tali baru yang belum pernah dipakai untuk mengerjakan apapun, maka kekuatanku akan melemah seperti orang-orang biasa. Aku gak bisa apa-apa. Akhirnya dia tidur. Kembali dia tidur adik-adik. Lalu kemudian istrinya mulai mengikat rambutnya, mengikat tubuhnya dengan tali baru yang belum pernah dipakai untuk mengikat apa-apa. Singkat cerita adik-adik, maka istrinya teriak lagi, orang-orang Filistin datang untuk menyergap engkau suamiku. Lalu dia bangun lagi dan dia bisa dengan sigap kalahkan semua tentara Filistin itu. Semuanya kalah lagi adik-adik. Dia menang. Wah, istrinya sedih lagi. Kamu ini jahat, kamu jahat, kamu gak cinta aku ya. Kamu ini sudah bohongin aku 2 kali nih. Ayo dong suamiku, cerita dong. Aduh, kamu ini kok kayaknya gak suka sama aku ya. Kamu gak cinta sama aku ya. Aku benci kamu. Begitu adik-adik. Ya, istrinya merayu lagi. Akhirnya suaminya juga kerjain lagi adik-adik yang ketiga kalinya. Begini aja sayang. Kalau kamu mengikat 7 rambutku ini, kamu patok ya dengan lusin, lalu kamu patok dengan balok ya, sehingga ke-7 busur rambut saya ini yang kamu ikat dan kamu tancapin dengan batok, maka saya tidak akan punya kekuatan lagi. Sama seperti orang-orang lain, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Adik-adik, singkat cerita, ketika dia juga sedang tidur lagi, maka istrinya mulai memanggil orang-orang diam-diam. Ya, mulailah rambut dari suaminya ini, mulailah dia menenun rambut dari suaminya itu menjadi 7, kemudian bersama-sama dengan lusin, lalu diperkuat dengan patok.
supaya rambutnya itu tidak bergerak kemana-mana. Nah, lalu istrinya mulai teriak lagi. Orang-orang Filistin datang menyergap engkau suamiku. Wah, dia bangun. Itu semua 7 patoknya lepas. Wah, rambutnya mulai bisa kembali lagi. Dan dia bisa kalahkan lagi bangsa Filistin. Semua dihajar, semuanya kalah. Menang lagi adik-adik. Wah, istrinya adik-adik sedih lagi. Dan dia mulai sedih, nangis-nangis, rengek-rengek. Tiap hari dia nangis rengek-rengek. Tiap hari dia nangis rengek-rengek. Suamiku, kenapa sih kamu tega berbuat begitu? Kamu gak cinta sama aku lagi ya? Ayo dong sayang, kasih tahu dong sayang, apa sih kekuatan kamu? Ayo dong please. Ngambek. Ya, rayu, ngambek, nangis. Wah, semua jurus dikeluarin sama istrinya adik-adik untuk meluluhkan hati suaminya. Nah, adik-adik, akhirnya gak tega juga nih suaminya. Ya, dia akhirnya cerita jujur adik-adik. Dia kasih tahu, rambutku ini belum pernah dicukur. Jadi kalau kamu bisa cukur rambut saya, maka saya akan lemah. Saya gak punya kekuatan lagi. Dan saya akan sama seperti orang-orang lain, gak bisa buat apa-apa. Wah, kali ini istrinya sepertinya yakin suaminya kali ini ngomong jujur. Dia panggil lagi tentara-tentara Filistin. Ya, kemudian dia mulai rayu suaminya supaya suaminya tidur di pangkuannya. Dan suaminya tidur di pangkuan istrinya. Tanpa dia sadari, istrinya panggil orang tukang cukur, gunting rambutnya. Setelah selesai digunting, maka istrinya teriak lagi. Orang-orang Filistin datang menyergap engkau suamiku. Dan dia bangun. Wah, tapi kali ini dia merasa kayak gak ada tenaga. Dia merasa kayak lemah. Dia merasa gak ada kekuatan. Wah, mau nonjok, mau nyerang, tenaganya gak ada lagi adik-adik. Dan akhirnya dia bisa dikalahkan, dia bisa ditangkap. Akhirnya dia diikat adik-adik. Dan dia dibawa sama tentara Filistin. Wah, ke tempat untuk dijadikan siksaan. Ya, dia mulai dicungkil matanya adik-adik supaya nggak bisa melihat. Lalu dia dijadikan kerja paksa yang menggiling, ya, menggiling gandum. Wah, dipengirikan. Jadi dia kerjanya seperti itu, kerjaan binatang adik-adik. Ya, untuk menggiling pengirikan itu kerjaan biasanya menggunakan tenaga binatang. Jadi dia seolah-olah dijadikan seperti binatang untuk muter-muter menggiling gandum itu adik-adik. Wah, ini membuat dia jadi dipermalukan adik-adik, apalagi matanya buta. Wah, bangsa Filistin senang banget, mereka gembira karena mereka bisa menangkap orang ini, karena ini sumber masalah bagi bangsa Filistin adik-adik. Dan singkat cerita adik-adik, mulai tumbuhlah rambutnya. Setelah dia tumbuh rambutnya adik-adik, wah, ternyata bangsa Filistin bikin pesta besar-besaran. Ya, ada sebuah gedung pertemuan, ya, seperti stadion begitu adik-adik. Mereka kumpul di sana 3.000 orang. Mereka laki-laki dan perempuan, para bangsawan dan semua orang-orang hebat, orang-orang penting, penguasa-penguasa Filistin kumpul di sana. Mereka mengadakan sebuah pesta dan mereka ingin merayakan pesta itu dan mengundang orang ini datang ke gedung itu untuk jadi tontonan lawakan. Wah, dibawalah orang ini adik-adik ke gedung itu. Dan semua orang berteriak. Wah, mereka teriak dan memuja-muja Allah Dagon. Mereka menyembah dewa. Mereka menyembah berhala namanya Dagon. Dan mereka bilang, ini karena Allah Dagon kita yang telah berhasil mengalahkan musuh kita, yang telah menangkap musuh kita. Mereka semua memuji, menyanjung dewa mereka adik-adik. Wah, 3.000 orang berteriak, berseru-seru. Akhirnya orang ini adik-adik waktu dipapah, lalu dia bilang, tolong jangan papa saya mau mendekat ke 2 pilar utama dari gedung ini. Saya mau
tolong bawa saya ke sana. Akhirnya adik-adik, 2 pilar penyangga gedung itu, kalau 2 pilar penyangga gedung itu, ya 2 pilar penyangga gedung itu, orang ini rangkul, ya kanan kiri, lalu dia berdoa, kali ini Tuhan, berikanlah aku kekuatan, supaya aku jangan dipermalukan oleh bangsa Filistin ini, biarlah aku mati bersama-sama dengan orang ini. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan? Dia mulai merungkuk, dan dia mulai membungkuk, dan dia mulai dengan sekuat tenaganya dia menghancurkan 2 pilar itu, adik-adik. Wah, lalu dia bisa robohkan, karena 2 pilar penyangga utama itu roboh. 3.000 orang di stadion itu juga semuanya pada jatuh ke bawah, dan mereka hancur, semuanya mati 3.000 bersama dengan orang ini. Tragis ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Kira-kira yuk sekarang coba tebak ya. Kita akan bikin kuis tebak-tebakannya ya adik-adik ya. Tapi kali ini kakak bagi dalam 3. Yang pertama untuk anak-anak kelas kecil, kedua kelas sedang, ketiga kelas besar. Kalau kemarin kan semua bebas pilih, tapi sekarang kakak bikin kuisnya per kelas. Nah untuk kelas kecil, kuisnya adalah siapakah nama dari tokoh ini yang kuat itu? Siapa? Ya, itu untuk kelas kecil. Oke. Yang kedua untuk kelas sedang. Untuk kelas sedang, coba kakak mau memberikan pertanyaan kuis, siapakah nama dari ayahnya orang ini? Siapa nama ayah orang ini? Oke, siapa nama ayah orang ini? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua buat anak-anak kelas sedang, yaitu coba mencari gambar tentang tokoh ini, kemudian diwarnai. Ya, coba adik-adik menggambar tentang tokoh ini. Adik-adik gambar ya, yang kelas sedang ya. Adik-adik gambar nih tokoh ini siapa, dan kemudian adik cari gambarnya, kemudian difoto, lalu kirim ke WA kakak. Oke? Pertanyaan yang ketiga untuk adik-adik kelas besar. Nah, adik-adik kelas besar, pertanyaannya ya, mengapa orang ini rambutnya nggak boleh dicukur? Kenapa? Apa alasannya sehingga rambut orang ini nggak boleh dicukur? Oke, yang kedua pertanyaan untuk kelas besar, pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari kisah ini? Pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah ini? Ya, minimal adik-adik berikan 3 pelajaran yang bisa kalian petik dari kisah cerita ini, supaya adik-adik bisa membawa sukacita dalam keluarga. Ya, adik-adik boleh ambil pelajaran yang nggak bolehnya apa, ya, yang nggak boleh dilakukan karena dari cerita ini apa, atau apa yang harus dilakukan yang baik dari kisah ini yang kita bisa teladani. Jelas ya adik-adik ya? Itu pertanyaannya, itu kuisnya. Kakak tunggu jawaban adik-adik semua. Oke? Mari kita tutup dalam doa adik-adik. Kita tundukkan kepala, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sudah mendengar kisah cerita firman Tuhan. Dan ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita fiksi, tapi ini adalah cerita nyata. Pernah terjadi. Ada seseorang yang Tuhan sebenarnya pakai dia untuk menjadi alat di tangan-Mu, agar lewat dia bisa mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Namun terkadang orang ini dia bertindak mendahului Tuhan. Dia bertindak untuk tidak hidup seturut dengan tuntunan Tuhan, tetapi dia melakukannya berdasarkan pengertiannya sendiri. Tuhan tolonglah supaya adik-adik yang mendengar cerita ini, kami mau Tuhan, agar kami jangan sampai meneladani yang tidak baik dari kisah ini, tapi kami bisa meneladani
yang baik-baik dari cerita kisah ini. Bantu kami untuk selalu mengingat tentang kisah-kisah, cerita-cerita tokoh-tokoh keluarga Alkitab ini Tuhan, supaya kelak ini akan menjadi tuntunan kami. Kalau nanti kami bertindak, kami berbuat sesuatu, kami ingat apakah kami sudah membawa sukacita dalam keluarga, apakah kami sudah bisa menjadi teladan dari tokoh-tokoh keluarga yang selama ini kami sudah dengar. Apakah kami melakukan hal yang tidak baik seperti yang pernah dilakukan oleh cerita dari tokoh-tokoh keluarga Alkitab ini Tuhan. Tuhan juga biar menolong kami supaya kisah-kisah ini nanti ketika kami dewasa, nanti ketika kami sudah besar, kami masih ingat kisah-kisah ini untuk menjadi peringatan bagi kami, agar kami bertindak hati-hati sesuai dengan ajaran firman. Berkatilah keluarga adik-adik, berkatilah ya Tuhan papi mami kami, berkati koko cici dedek kami, berkatilah kami sendiri Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pembawa sukacita dalam keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sekarang Tuhan, kami mohon turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik, angkatlah kedua tanganmu dan sungguh-sungguh terimalah berkat yang kakak mau doakan buat adik-adik semua. Adik-adik yang terkasih, anak-anak Joyful Kids, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Roh Kudus turun atas adik-adik, sehingga berkat ini membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Lewat berkat ini adik-adik dipelihara sehingga tidak kekurangan dan kelaparan. Lewat berkat ini adik-adik bisa hargai, bisa hormati. Jangan salah gunakan berkat Tuhan. Adik-adik bisa jaga berkat Tuhan dengan baik. Dan lewat berkat ini adik-adik bisa jadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Dan lewat berkat ini adik-adik punya masa depan yang cerah dan indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Bye.